Mungkin kalian mau membeli DJI Osmo Action 4 ini tapi ragu dan masih ragu dengan fitur-fiturnya. Oke, buat kalian yang masih ragu untuk membeli DJI Osmo Action 4 ini, nah di sini saya akan review ke kalian fitur-fitur apa saja yang ada di DJI Osmo Action 4 ini. Nah, jadi kalian tonton video ini sampai selesai ya. Nah, ini adalah DJI Osmo Action 4 dan ini adalah casingnya yang sebenarnya body dari DJI ini kayak gini dia. Nah, ini dia kamera yang sebenarnya dari DJI Osmo Action 4 ini teman-teman. Dan ini adalah casingnya. Nah, jadi buat kalian yang suka traveling ya, ada casing seperti ini dan ini bisa diikat di sini ya. Maksudnya bukan diikat sih. Jadi ada spare part khusus. Jadi di sini kita bisa tempelkan, misalkan kalian ada strap khusus untuk alat vlogger ya atau traveling, kalian bisa tempelkan di sepeda motor kalian atau di mana. Nah, jadi teman-teman, beberapa fitur yang mungkin kalian ketahui sebelum kalian membeli ini nanti yang bisa meyakinkan bahwa kalian mau lanjut beli atau pindah haluan. Nah, di sini ini adalah tombol powernya. Kemudian di sini juga ada tombol pergantian fitur juga ya. Pergantian fitur nanti saya akan ajarin. Nah, ini kita on-kan dulu. Oke teman-teman, dan ini dua layar ya. Ini layar bagian depan kamera, kemudian ini layar besar bagian belakang. Jadi kalau misalnya kita mau ambil footage, jadi ini lebih lebar ya. Nah, kemudian ini fitur-fiturnya yang mungkin kalian tahu. Nah, ini saya jelaskan seperti ini. Pertama, ini ada fitur ya, dan kalian bisa save settingan video kalian. Pertama, ini fitur untuk foto. Nah, untuk foto seperti ini ya, seperti ini dia. Kemudian ada video ya, ada video. Kemudian ada slow mo. Jadi buat kalian yang suka ambil video slow mo, ini lebih cocok lagi. Kemudian ini ada time lapse ya. Jadi time lapse ini kalian bisa cari fungsinya, cara pakainya seperti apa. Nah, kemudian untuk video teman-teman, di sini teman-teman ada fitur ini tinggal digeser ke atas aja. Nah, pertama sekali di sini kita mau lihat resolusi dari 1080 pixel. Nah, untuk FPS-nya ini mulai dari 24 fps ya. Kemudian 25, 30 sampai ke 240 fps ya. Ini untuk yang resolusi 1080. Kemudian yang 2,7K ya. Resolusi 2,7K dengan resolusi layar 16:9 ya. Ini FPS-nya tinggi 120, ini minim 24 FPS. Kira-kira begitu. Kemudian kita geser lagi, ada lagi 2,7K dengan resolusi 4:3 untuk layarnya. Nah, ini FPS-nya paling tinggi ini di 60 FPS, paling rendah 20 FPS untuk frekuensi layar. Sekarang di 4K ini untuk layar 16:9 dan untuk FPS-nya itu tinggi di 120 FPS ya. Kemudian 4K 4:3 60 FPS ya. Ini aja tadi yang tinggi, yang 4K 16:9 kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ini juga teman-teman ya. Ini ada settingan gimbalnya di sini. Nah, ini di off kan. Jadi kalau di off kan ini kelihatan ya pergerakan tangan kita, kelihatan dari hasil videonya.
Kemudian ada Rocksteady, ini adalah gimbal ya, fitur gimbal yang ada di kamera ini. Jadi kalian nggak perlu lagi pakai gimbal ya, beli gear lain untuk menstabilkan ini. Jadi video ini bisa stabil dengan memilih beberapa gimbal yang ada di dalam kamera ini. Pertama ini Rocksteady ya, jadi ini mulai stabil ya pergerakannya, tapi masih kelihatan. Kemudian ini yang spesial adalah Rocksteady Plus. Nah, susun ini teman-teman ya, ini yang stabil. Inilah yang saya pakai kalau saya ngevlog ya. Kalau saya ngevlog ya, kalau di jalan yang tidak rata itu, jadi saya pakai ini. Kemudian ada horizon balancing. Nah, horizon balancing ini jadi dia itu nggak terlalu miring, dia ngikut aja teman-teman ya. Dia ngikut aja, jadi nggak miring. Ini juga lebih cakep lagi ya, lebih cakep lagi. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini yang lebih cakep lagi ya. Kita miringkan seperti ini, dia nggak miring. Dan seperti ini, dia nggak miring. Jadi dia stabil. Itu namanya horizon balance. Jadi dia balance ya, dia nggak miring. Jadi begitu juga dengan ini teman-teman, sama yang apa namanya, portrait. Nah, inilah yang ini teman-teman. Ini bisa landscape dan bisa portrait ya. Nah, ini landscape, ini formasi. Tapi kalau kita putar seperti ini, dia langsung otomatis jadi portrait teman-teman ya. Inilah hebatnya pada Osmo Action 4 ini. Nah, kemudian di sini juga kalian perhatikan ya, ini adalah kamera depannya, dan untuk ininya itu VOV-nya itu 155. Kemudian untuk lensanya itu mentok di f2,8 ya. Ini udah bagus banget ya, mentok di 2,8 seperti itu. Nah, kemudian fitur-fiturnya, oh ini satu lagi ya. Nah, ini teman-teman, ini bisa dilepas ya, ini bisa dilepas. Nah, ini fungsinya, ini adalah sebagai pelindung kamera. Sebenarnya ketika misalnya ini kita pakai ke dalam air, ini mesti harus terpasang ya. Jadi mesti harus pasang untuk melindungi kameranya. Jadi kalau nggak terpasang, nanti akan masuk airnya. Jadi kalau kalian pakai ini untuk renang, nah kalian bisa pasang ini terlebih dahulu dengan pastikan udah benar-benar rapat ya, supaya airnya tidak masuk ya. Kemudian di sini ada tempat baterai ya. Ini ada baterai, kemudian ada tempat memori. Inilah memorinya. Nah, jadi ini tinggal cara pasangnya juga. Ini harus cetek ya. Ini harus, ini yang merah ini harus tertutup dengan baik ya, supaya nanti kalau kalian pakai atau kena air, dia itu nggak masuk airnya. Soalnya udah ada karet yang memang dipasang di situ untuk melindungi air tidak masuk. Maksudnya untuk melindungi mesin kamera agar air tidak masuk. Kemudian di bagian sini, nah ini adalah kalau ngecas ya. Ya, ini kalau misalnya memindahkan file, tinggal colok dengan dukungan kabel itu Type-C. Nah, jadi kira-kira seperti itu deh untuk DJI Osmo Action 4 ini. Apalagi nih. Nah, oke, ini aja. Nah, kemudian ini ada beberapa fitur atau settingan ya. Settingan yang mungkin kalian tahu. Kemudian ini lagi, lupa saya. Nah, ini untuk standar settingan kamera. Nah, kalau kalian mau lebih cakep lagi, kalian bisa aktifkan yang Pro-nya, atur exposure, white balance-nya. Kemudian ini udah support sama apa ya? D-Log ya, udah support sama D-Log teman-teman. Ya, udah support sama D-Log. Ini kenapa nggak aktif ya? Mungkin karena ini tadi ya. Oh, ini. Oh ya, berarti ini dia. Untuk warna, ini ada D-Log 10 bit, kemudian normal ya. Jadi buat kalian yang suka grading warna, kalian bisa pilih D-Log
atau normal. Nah, kira-kira seperti itu ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Nah, sekarang kalian putuskan keputusan kalian mau beli atau tidak Osmo Action 4 ini. Nah, menurut saya teman-teman ini sangat-sangat recommended banget ya. Ya, kualitasnya udah sangat cakep, benar-benar bagus banget. Itu saja, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.